Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian spiritualitas. Spiritualitas berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti nafas, yang diterjemahkan lebih lanjut menjadi energi batin yang bersifat rohani atau ruh, yang berarti segala sesuatu yang bukan jasmani, tidak bersifat duniawi, dan bukan cara-cara yang bersifat materialistik. Roh 1999 dalam Nelson 2009 berpendapat bahwa spiritualitas mencakup 4 tema, yakni yang pertama sebagai sumber ini, makna dan tujuan hidup yang melewati batas kedirian termasuk rasa misteri dan transendensi diri. Yang kedua, yaitu sebuah cara untuk mengerti dan memahami kehidupan. Yang ketiga, yaitu kesadaran batin. Yang keempat, yaitu integrasi personal. Menurut Nelson 2009, spiritualitas memiliki fungsi integratif dan harmonisasi yang melibatkan kesatuan batin dan keterhubungan dengan manusia lain, serta realitas yang lebih luas yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada individu untuk menjadi transenden. Spilika dalam Dalai dan Daniel 2011 berbagi konsep spiritualitas ke dalam tiga bentuk, yaitu satu, bentuk spiritualitas yang berorientasi pada Tuhan. Artinya, pemikiran, pandangan, maupun praktek spiritualitasnya bersandar pada teologis atau atas wahyu dari Tuhan. Yang kedua, yaitu bentuk spiritualitas yang berorientasi pada dunia atau alam, yakni bentuk spiritualitas yang didasarkan pada harmoni manusia dengan ekologi dan alam. Yang ketiga, yaitu spiritualitas humanistik yang mendasarkan bentuk spiritualitasnya pada optimalisasi potensi kebaikan dan kreatif manusia pada puncak pencapaian, termasuk dalam hal ini pencapaian prestasi. Dowling et al. 2024 dalam Nelson 2009 telah menemukan bahwa agama dan spiritualitas memiliki efek independen pada perkembangannya yang pesat. Meskipun spiritualitas juga memiliki efek pada religiusitas, mereka menemukan spiritualitas yang melibatkan orientasi untuk membantu orang lain dan melakukan pekerjaan yang baik. Beberapa penelitian dengan orang dewasa juga menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas dapat dipisahkan. Perkembangan agama dan spiritualitas pada individu dapat berubah secara berbeda selama proses penuaan. Relasi religius dan spiritualitas. Dari kejelasan tentang konsep religius dan spiritualitas tadi, maka tampaklah bahwa kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan, bahkan memiliki hubungan yang saling bergantungan. Menurut Starch dan Gold, kelima dimensi religiusitas yaitu satu, dimensi keyakinan, yaitu ideological dimension. Yang kedua yaitu dimensi peribadatan atau praktek agama, yaitu ritualistic dimension. Yang ketiga yaitu dimensi feeling atau penghayatan, the experiential dimension. Yang keempat yaitu dimensi pengetahuan agama, the intellectual dimension. Yang kelima yaitu dimensi affect atau pengalaman, the consequential dimension. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian religiusitas. Religiusitas adalah tingkat keimanan agama seseorang yang mencerminkan dalam keyakinan, pengalaman, dan tingkah laku yang menunjukkan kepada aspek kualitas dari manusia yang beragama untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Menurut Strack dan Cook berpendapat bahwa terdapat 5 dimensi religiusitas yang merupakan komitmen religiusitas, tekad, dan etikat yang berkaitan dengan hidup keagamaan. 5 dimensi religiusitas tersebut yaitu yang pertama,
Dimensi keyakinan. Dimensi keyakinan adalah tingkat sejauh mana seseorang menerima dan mengakui hal-hal dogmatik dalam agamanya. Misalnya, adanya sifat-sifat Tuhan, adanya malaikat, surga, para nabi, dan sebagainya. Yang kedua, dimensi peribadatan atau praktik keagamaan. Dimensi ini adalah tingkatan sejauh mana seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya, misalnya menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga, dimensi feeling atau penghayatan. Dimensi penghayatan adalah perasaan keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan seperti merasa dekat dengan Tuhan, tentram saat berdoa, tersentuh mendengar ayat-ayat kitab suci, merasa takut berbuat dosa, dan merasa doanya dikabulkan. Yang keempat, dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini adalah seberapa jauh seseorang mengetahui dan memahami ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada pada kitab suci. Dan terakhir, dimensi efek atau pengalaman. Dimensi pengalaman adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Misalnya, mendermakan harta untuk keagamaan dan sosial, menjenguk orang sakit, mempererat silaturahmi, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Wagner dan Young, berpendapat bahwa mengembangkan spiritualitas, peran religiusitas cukup penting karena salah satu faktor internal yang mempengaruhi spiritualitas adalah religiusitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan spiritualitas dan religiusitas. Secara historis, spiritualitas dan religiusitas tidak selalu dipertentangkan. Spiritualitas pada masa itu mulai diidentikan dengan kebebasan individu, mulai dianggap lebih fleksibel dan personal daripada religiusitas yang bersifat formal dan turun-temurun. Religiusitas diartikan sebagai komitmen terhadap keyakinan dan praktik yang dijalankan berdasarkan tradisi keagamaan tersebut. Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai apakah religiusitas dan spiritualitas merupakan dua konsep yang berbeda atau saling terkait. Perdebatan mengenai perbedaan dan hubungan antara religius dan spiritualitas masih terus berlanjut. Beberapa ahli seperti Parjaman dan Hill et al. Menganggap keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Namun, ada juga yang memisahkan keduanya berdasarkan aspek personalitas dan formalitas. Religiusitas lebih terkait dengan komitmen terhadap tradisi keagamaan formal, sementara spiritualitas lebih berkaitan dengan pencarian makna dan pengalaman individu yang bersifat transenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Miftahul Huda. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek spiritualitas dan religiusitas. Spiritualitas Piomet mengembangkan sebuah konsep spiritualitas yang disebutnya spiritual transcendence, yaitu kemampuan individu untuk berada di luar pemahaman dirinya akan waktu dan tempat, serta untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan objektif. Perspektif transcendensi tersebut merupakan suatu perspektif di mana seorang melihat satu kesatuan fundamental yang mendasari beragam kesimpulan akan alam semesta. Konsep ini terdiri atas 3 aspek, yaitu A. Prayer climate, pengalaman ibadah, yaitu sebuah perasaan gembira dan bahagia yang disebabkan oleh keterlibatan diri dan realitas slendesan. B. Universalitas, yaitu sebuah keyakinan akan kesatuan kehidupan alam semesta dengan dirinya. C. Connectedness, keterkaitan, yaitu sebuah keyakinan bahwa seorang merupakan bagian dari realitas manusia yang lebih besar
yang melampaui generasi dan kelompok tertentu. Adapun aspek spiritualitas dalam dua dimensi ini ialah berikut. Satu, hubungan individu yang memiliki spiritualitas yang kuat ialah mereka yang menjalani hubungan baik dengan Tuhan. Dua, aktivitas spiritual kesadaran terhadap keberadaan Tuhan akan termanifestasikan dengan aktivitas-aktivitas spiritual seperti ritual peribadatan bagi individu yang beragama. 3. Rasa nyaman dan kekuatan. Rasa nyaman dan kekuatan yang ada pada diri individu akan membentuk pribadi yang tangguh dan bertahan dalam kondisi apapun. Enough over the thing to remember.